Ya, halo, apa kabar sahabat Makma? Makna makan, karena setiap makan harus bermakna. Saat ini saya sedang berada di depan warung pecel lele khas Lamongan. Dan ini juga saya, kenapa kok rame? Karena saya juga berada di Jalan Raya Pantura Lamongan. Tuh suasananya. Ya, tepatnya saya berada di depan Pasar Agrobis Sembando Babat Lamongan. Nah, kita temui saja ya apa aja yang ada di dalam warung ini. Warung pecel lele. Jadi kebayang deh makan pecel lele. Makna makan. Karena makan harus bermakna. Yuk langsung ke dalam. Pecel lele ini kita mudah mengerjakan. Yang penting bisa membuat bumbu. Belum sah rasanya jika ke Lamongan tapi tidak mengupas pecel lele dan mencari makna di baliknya. Perjalanan masih ditemani sahabat saya, Mas Heri Prayogo. Seperti kita ketahui, penyebaran pecel lele begitu merata di wilayah Nusantara ini. Jika di tempatmu belum ada warung pecel lele, wajib lapor Mas Menteri Perlelean. Memang ada. Lele termasuk ikan yang mudah beradaptasi dan gampang didapat. Memasaknya pun mudah, dicelup bumbu sebentar dan langsung bisa digoreng. Dengan cita rasa asin gurih akan semakin lengkap jika dipadu dengan sambal terasi dan tomat yang menggugah selera. Tambahan lalapan timun, kemangi, dan kol segar tentu akan melengkapi cita rasa. Nasi putih hangat tidak boleh lupa. Kali ini pecel lele tidak tampil sendiri, tapi ada kerapu bakar dan cumi asam manis. Pokoknya komplit. Makan pecel lele Lamongan langsung di Lamongan. Kurang apa ya? Khas Lamongan, pecel lele. Pecel lele ini kan makanan khas Lamongan. Jadi kebanyakan orang Lamongan jualannya kayak gini. Pecel lele kayak gini. Kebanyakan orang Lamongan. Kalau di Lamongan. Oke. Kalau di luar Lamongan. Ya sama. Karena orang Lamongan di mana-mana kalau buka warung rata-rata kayak gini. Pecel lele. Sama ada lagi satu soto ayam. Saya lihat sekeliling kita ini sekarang ada di tengah-tengah sawah, Pak ya. Oh iya. Tengah-tengah sawah, yang kiri kanannya juga ada tambak, ada rawa-rawa gitu iya, ya. Benar. Apa pecel lele itu berasal dari lele rawa gitu, Pak. Jadi satu karena dari sekitar itu kan bisa didapat langsung bahannya untuk bikin pecel lele. Jadi mudah didapat. Apa salah satu alasannya itu, Pak? Orang Lamongan bikin pecel lele itu. Bisa juga dulu itu kalau disebut ikan lele atau ikan gabus di daerah kami ini sangat-sangat banyak. Nah, itulah mulai ada orang punya pengalaman membuat pecel lele. Lah, lama-kelamaan di rowo-rowo ini atau bahasanya Jawa itu kedung itu mulai berpunah, artinya mulai di perubahan zaman ada tambak-tambak itu akhirnya ikan yang lokal ini mulai berpunah, sedikit demi sedikit berkurang. Akhirnya masyarakat ini punya keahlian akhirnya ternak sampai seluruh Nusantara orang-orang membuat ternak lele. Jadi tadi yang saya catat kata Bapak, pecel lele itu mudah dibuat. Dibuatnya mudah gitu ya, sambal aja langsung sambal udah jadi. Iya. Terus ternyata bahan bakunya itu ada di sekitar. Ada di sekitar. Murah meriah berarti murah Pak, meriah, ada iya. di sekitar ya. Yang ketiga itu apa kira-kira, Pak? Kok pecel lele itu disukai sama orang-orang? Katakan kalau makanan sejenis, mohon maaf ini, misalnya seperti daging, ayam, itu orang-orang ini, masyarakat kita ini
bahasa wong Jawa ya wis blenger utawa bosen. Belengar. Tapi kalau ketemu pecel lele ini termasuk di lidah ini sangat-sangat menikmati kan begitu. Masuk di lidah ya Pak ya? Iya, iya. Jadi lidah Nusantara itu Iya. menikmati pecel lele itu mudah diterima ya? Mudah diterima, iya. Mudah dibuat, bahannya murah ada di sekitar. Ya, Seleranya masyarakat Nusantara itu menerima lah masakan Menerima. pecel lele. Jadi kenapa kok pecel lele itu ada di mana-mana gitu Pak ya? Iya, iya. Dulunya juga saya ini sudah keliling kemana-mana. Cuman kemungkinan karena rezekinya ada di kota sendiri, jadi ya mungkin jodohnya di kota sendiri ya. Dulu pernah di Kalimantan, di Papua, cuman kurang, ya mungkin jodohnya di rumah lah. Jodohnya di Babat ini. Waktu itu jenengan ikut orang apa buka sendiri? Oh, kalau di Papua buka sendiri. Pernah jualan juga di Surabaya saya. Di Surabaya juga buka sendiri. Cuman ya mungkin kurang jodoh lah. Kalau di Babat ini nggak tahu jodoh lah. Nah, alhamdulillah di Babat ini cocok. Orang Babat ini suka dengan sambal saya gitu. Padahal dulu jenengan sambalnya juga nggak resep. Ya sama aja. Sama. Alasan yang pertama mungkin ini ya, menyangkut mata pencarian, itu jelas. Dimana kita sebagai warga Lamongan harusnya bangga. Bangganya kenapa? Ada beberapa produk kuliner tradisional yang harusnya menjadi kebanggaan buat kita, dan salah satunya adalah pecel lele. Dan Lamongan bukan hanya pecel lele, tapi ada soto, ada tahu campur, ada rawon, nah, kan gitu. Nah, kenapa kok pecel lele? Karena pecel lele itu menurut saya sesuatu yang unik ya, ikan tawar yang diolah dengan beragam varian pun rasanya sama-sama nikmatnya. Kalau dulu mungkin orang konsentrasinya orang 10 ayam, satu paling suka lele. Tapi kalau sekarang enggak. Orang 10, 8 makan lele, yang 2 paling gak suka lele. Itu sesuai dengan mungkin kemajuan zaman, dengan maaf lele mungkin kadar gizinya lebih tinggi, terus sementara ayam atau yang lainnya mungkin dengan dipaksa harus tumbuh besar dan sebagainya, mungkin seperti itu Mas. Jadi kalau saya simpulkan masakan Lamongan itu bisa diterima oleh siapapun ya. Insya Allah. Seperti Insya Allah. itu ya. Yang Jadi jelas, kenapa kok bisa bertahan di luar Lamongan itu bisa eksis betul. gitu ya. Yang jelas kalau masakan Lamongan dari mulai bawah, tengah sampai atas pun oke kan gitu. Dari mulai maaf tukang bangunan atau sekelas menteri pun insya Allah suka makan yang namanya pecel lele gitu. Nah, itu. Seperti tadi memang benar apa yang jenengan bilang, semua kalangan. Anak Lamongan ini rata-rata pekerja keras Mas, suka merantau. Ya karena mungkin bertani kan, ya begitulah orang tani kan. Di Lamongan ini rata-rata merantau. Karena kalau nggak merantau ya nggak berubah nasibnya. Kalau udah dirantau ya sopo ae mergawe wis semangat lah, kerjanya harus semangat karena apalagi ikut orang toh. Yang namanya kita sebagai perantau, ketika kita sudah melangkah keluar daerah, keluar dari tanah kelahiran kita, mau nggak mau kita punya optimisme dan semangat yang harus melebihi masyarakat setempat. Contoh, ketika masyarakat setempat yang sudah terjamin dengan relasi modal, rumah punya sendiri, sawah punya sendiri, relasi punya sendiri, keluarga punya sendiri. Tapi kalau kita perantauan datang ke satu daerah kan nol nih, paling hanya modal seni materi ya, relasi nggak ada, tempat nggak punya. Makanya kita kalau seumpama penduduk lokal itu kerjanya 8 jam, kita harus 12 jam. Ibaratnya seperti itu. Kalau penduduk lokal tidurnya 8 jam, kita cukup 6 jam. Itu perjuangan di awal ya, seperti itu. Sampai nanti kita insya Allah di titik dimana kita sudah mapan atau sukses. Dari kecil mau hobi masak Mas. Seneng masak dari kecil itu, sama teman-teman kalau malam ngumpul-ngumpul itu memang hobi masak. Jadi koyoke mergawe iki cocok. Ya cocok dodolan ngene iki lah. Hobi masak emang. Kalau kerja di warung ini cowok-cowok seneng masak. Tapi kalau di rumah ya males. Istri ya masak kalau di rumah. Kalau pulang tetap disambil. Iya, nggak mau masak. Kalau di warung ini kan cari uang namanya. Harus bisa lah, harus semangat lah itu. Jadi sambalnya ada 2 variasi, sambal hijau dan sambal merah. Sambal merah ini mungkin yang pakai terasi ya.
Sambal hijaunya terasi nggak? Enggak. Jualan bebek pecel itu simpel sekali kan. Berangkat ke warung kita, apalagi kalau kaki lima itu kan apa, tinggal nyediain tomat, cabai, tinggal ngulek-ngulek itu aja kan, simpel toh. Dia masaknya cuma direbus saja, direbus dibawa ke lokasi, dibawa ke warung, ada orang makan tinggal goreng itu aja kan, nyambel udah selesai, simpelnya kan gitu. Makanya yang jualan rata-rata cowok-cowok karena simpel. Orang Lamongan itu kan tambak tuh mas, senang dengan lele. Ya murah juga di Lamongan kan murah. Jadi cara masaknya juga simpel, tinggal goreng aja sudah enak. Lele itu kalau hidup diklek, digoreng itu enak lele. Tapi kalau sudah mati nggak enak lele. Jadi lele itu posisinya harus hidup. Tapi berarti mereka memang terbiasa masak dari kecil. Ya, disitulah makanya bisa apa itu bukan menguasai, tapi kalau masakan pecel lele itu saja saya rasa tidak sulit lah, karena sudah kebiasaan di rumah atau di kampung itu masak itu sudah paham kan. Jadi dari kecil mereka udah terbiasa masak, bikin iya. sambal, bikin bumbu, segala macam, bantu orang tuanya gitu Pak De ya. tuanya. Jadi ketika merantau, mereka tidak mau bekerja sebagai petani di kampung halaman, mereka merantau ya buka usaha kuliner. Ketika yang tadinya itu ikut orang, ngenger, terus ketika sudah bisa mandiri kan ngambil orang baru lagi, anak muda baru lagi yang mungkin juga dari Lamongan. Terus yang baru ini, yang anak-anak muda ini juga melakukan hal yang sama kayak duplikasi gitu ya? Harusnya seperti itu, cuman memang terkendala. Apa itu, regenerasi daripada pecel lele itu menurut saya kedepannya semakin berkurang. Kenapa Karena tuh? sudah banyak sekali produk-produk pecel lele yang bukan orang asing Lamongan. Nah, bisnis kuliner ke depan itu kompetitif sekali, bahkan dahsyat ya. Karena pertumbuhan konsumen itu akan diimbangi dengan pertumbuhan warung, itu hampir balance. Jadi kita itu bukan hanya sekedar tekun ya, tapi kreatif. Karena bisnis kuliner itu benar-benar seperti kanibal ya. Menurut saya saling memakan. Kalau kita nggak pintar, nggak cerdas, nggak kreatif, nggak tekun, kita akan tergusur dengan sendirinya. Akan termakan ya? Akan termakan, itu pasti itu menurut saya. Dan yang makan itu bukan saja dari kompetitor ya, Bukan. tapi dari diri sendiri juga bisa. Iya, betul, benar. Bisa jadi penghambat ya. Iya. Pecel lele memang fenomenal, tak diragukan lagi. Makanan yang tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan, dan tak amplok karena lapar. Ayo makan yuk. Ikuti terus edisi Jalan-Jalan ke Lamongan. Tetap di Makna Makan, karena makan harus bermakna.